Sinopsis sinetron Balika Fadu. Adegan dimulai dengan memperlihatkan saat itu keluarga barunya Sanci. Mereka tengah menonton sebuah berita di TV yang mengabarkan kalau Pak Gubernur Sip atau kakaknya Sanci ini melakukan tindak pelecehan seksual guys kepada karyawannya yang bernama Rasika. Tentu berita ini pun membuat saat itu Sanci sedih dan dia mendapat olok atau ejekan atau comoohan dari keluarganya suaminya yang baru guys. Lalu di sisi lain terlihat saat itu Gangga yang tengah berusaha membebaskan pernikahan dini yang akan terjadi kepada anak kecil yang dia datangi itu guys. Si ibunya ini mengatakan dia minta tolong kepada Gangga untuk menyelamatkan hidup anaknya. Karena ayah mereka ini atau ayah dari anak itu memaksa untuk anaknya menikah di usia dini. Saat itu pernikahan akan dilakukan, ayahnya pun datang ke kamar saat itu mengatakan, "Cepat, mana pengantin wanitanya? Bawa dia keluar, pengantin itu ya sudah menunggu." Namun saat itu mereka berhasil mengeles saat ayahnya melihat ada Gangga di kamar mereka. Si ibu ini mengatakan kepada suaminya kalau dia adalah seorang perias yang sengaja ia datangkan untuk menghias wajah dari anak mereka guys. Sehingga orang tua mereka pun tidak curiga. Singkat cerita saat itu Gangga pun langsung saja membawa anak kecil itu yang mau dinikahkan. Dia menyamar jadi seorang pria dan berusaha kabur dari pesta pernikahan itu. Mereka semua tidak ada yang mencurigai kepergian Gangga dengan membawa si pengantin wanita itu guys. Nah saat itu dia pun berhasil melarikan diri dari acara pernikahan itu. Sementara saat itu pernikahan hendak dimulai dan semua orang sangat panik ketika mendengar berita kalau pengantin wanita dibawa kabur oleh seseorang guys. Tentu ayah si pengantin wanita tadi langsung marah dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Gangga dan juga anaknya. Sementara di sisi lain terlihat saat itu Rasika yang tengah asik menonton atau menyaksikan dirinya masuk TV. Dia membuat cerita palsu dan dia mengaku-ngaku kalau dia sudah dilecehkan oleh Pak Gubernur Sip. Dia pun menelpon saat itu seorang pria dan ternyata pria itu adalah selingkuhannya. Pria itu hendak datang ke rumahnya Rasika guys. Nah pria ini adalah pria kaya juga guys dan dia selingkuhan Rasika udah lama banget. Saat itu mereka pun menikmati selingkuhannya ya. Mereka ini bercumbu mesra bersetubuh dan mereka tidak sadar saat itu kalau suami resminya si Rasika datang ke rumah, pulang lebih cepat dari kantornya guys. Dan pada saat suami Rasika masuk ke dalam kamar, dia melihat istrinya sudah melakukan hubungan dengan pria lain guys. Waduh si Rasika ini memang bener-bener keterlaluan banget ya guys. Banget brengsek wanita ini. Saat itu juga Rasika mengatakan kalau dia saat ini senang karena sudah memfitnah Sip. Perkataan Rasika itu didengar oleh suaminya guys. Dan di sini terbongkarlah kebusukan Rasika. Rasika yang tukang selingkuh dan Rasika yang memfitnah Sip melakukan pelecehan seksual kepada dirinya. Saat itu suami Rasika mengatakan, "Kenapa kau melakukan ini? Aku begitu percaya kepada kau, tapi kau sudah menghancurkan kepercayaanku ini kepadamu." Nah begitu ungkapnya guys. Lalu di sisi lain terlihat saat itu Gangga bersama si bocil anak kecil wanita itu, si pengantin wanita itu yang melarikan diri. Di sana Gangga masuk ke hutan berusaha menghindari kejaran mereka guys. Gangga saat itu langsung menelpon suaminya Jagdish saat itu mengangkat telepon dan di sana Gangga menceritakan semua kejadiannya. Kalau dia sedang berusaha membebaskan anak kecil yang dinikahkan secara paksa. Padahal anak kecil itu masih usianya dini banget guys, masih kecil. Nah, lalu setelah itu Gangga pun menelpon Paman Fasan dan meminta tolong Paman Fasan untuk datang ke lokasi dan membawa polisi. Karena ini adalah tindakan kriminal guys. Jadi mereka supaya dapat pelajaran dari aparat gitu ya, atau dari pihak yang berwenang. Nah saat itu Gangga pun bersama dengan si pengantin wanita itu mereka di sini merasa bingung harus lari kemana lagi karena mereka dikepung guys. Mereka berlari sangat jauh masuk ke dalam hutan. Namun saat itu apes banget, mereka ketangkap guys. Mereka nggak bisa lari karena ditodong sama senapan guys. Mereka pun tertangkap di sini dan mereka langsung mengatakan kalau mereka akan langsung membawa si pengantin wanita itu ke acara pernikahannya dan melanjutkan pernikahan itu guys. Walaupun masih pada kecil ya, tapi kekeh si orang tuanya ini yang laki-laki tetap ingin menikahkan anak wanitanya ini dengan seorang pria.
Dan pria itu adalah keluarganya orang kaya guys. Jadi ya seperti itulah ya, tahu ya. Nah saat itu pun si pengantin wanita itu menangis, dia kekeh nggak mau dinikahkan. Gangga pun saat itu mengatakan kepada ayah si pengantin wanita itu kalau dia tidak boleh menikahkan anaknya guys, karena akan merusak masa depannya. Namun saat itu si orang tua wanita itu menodongkan senapan ke arah Gangga dan mengatakan kau tidak boleh ikut campur urusanku. Jika kau masih tetap ikut campur tentang urusanku, maka aku tidak akan segan-segan menghabisi nyawamu. Begitu ungkapnya guys. Lalu untung saja saat itu tak lama kemudian ya, terlihat ada mobil yang datang, dan ternyata yang datang itu adalah Jagdish. Jagdish sangat terkejut melihat istrinya ditodongkan oleh senapan yang sangat panjang sekali. Jagdish pun mendekat pelan-pelan saat itu dan berusaha menyelamatkan istri tercintanya. Dia berhasil menyelamatkan istrinya. Sementara pernikahan itu pun tidak jadi, alhamdulillah ya, dibatalkan. Jagdish saat itu memarahi Pak Penghulu yang mau menikahkan anak kecil. Dan betapa terkejutnya Jagdish saat melihat di sana ternyata ada rekan kerja atau rekan bisnisnya ya guys. Si Pak tua ini, si Kala Gondang, dia orang jahat kayaknya guys. Dia di sini ada dalam pernikahan itu, harusnya dia melarang pernikahan ini kalau dia tahu pernikahan ini adalah pernikahan anak kecil atau usia dini. Namun si Pak tua ini membiarkan pernikahan itu terjadi. Nah saat itu Pak tua itu mengeles guys. Dia mengatakan kalau dia tahu yang dinikahkan ini adalah di bawah umur, dia pasti tidak akan pernah mau datang ke sini katanya guys. Ngeles aja ya. Padahal jelas-jelas dia tahu kok ini pernikahan anak kecil. Nah saat itu pun beberapa polisi datang bersama dengan Paman Fasan, dan di sana Jagdish memerintahkan para polisi untuk menangkap oknum-oknum yang di sini, di mana mereka ini membantu dalam acara pernikahan ini. Pernikahan ini ilegal guys, karena pernikahan usia dini ya. Saat itu pun polisi berhasil menangkap semua orang yang terlibat, tetapi saat itu si Pak tua itu selamat. Dia nggak ditangkap guys, karena pinter banget ngelesnya. Ya. Di sini pun kecurigaan Gangga terhadap Pak pria tua ini, si tua bangkai ini, semakin kuat. Gangga mempunyai firasat kalau dia adalah bukan orang yang baik guys. Lalu saat itu terlihat ibu pengantin wanita itu yang berterima kasih kepada Gangga karena sudah menyelamatkan hidup anaknya. Dan kembali lagi kepada Rasika saat itu yang tengah kebingungan bersama dengan selingkuhannya, karena dia takut kalau suaminya itu akan memberitahu Sip tentang cerita yang dibuat oleh Rasika ini ya, tentang kebohongan Rasika atau kebusukannya. Namun saat itu mereka melihat kalau suami Rasika tengah bersedih di taman. Rasika pun menghampiri suaminya itu dan mengatakan dia minta maaf. Rasika ingin mengatakan sesuatu tapi dia tidak ingin di luar ruangan. Dia ingin mengobrol di dalam rumah guys katanya. Nah di sini Mimin curiga guys, kalau Rasika ini akan menghabisi nyawa suaminya ini bersama dengan selingkuhannya, karena takut rahasianya Rasika ini dibongkar kepada Sip. Kalian mengerti tidak guys? Jika mengerti jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Terima kasih.